Hamalathu ummuhu. Ya, baik. Saya ulangi. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Wa wassaynal insana biwalidayhi ihsana. Hamalathu ummuhu kurhan wa wada'athu kurha. Wa hamluhu wa fisaluhu 30 syahra. Hatta idza balagha ashuddahu wa balagha 40 sanah. Qala rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya wa an a'mala salihan tardah wa aslih li fi dzurriyyati inni tubtu ilaika wa inni minal muslimin. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhul nabiyyul karim wa nahnu ala dzalika minasy syahidin wasyakirin. Amma ba'd. Ma'asyiral muslimat wal muslimin rahimakumullah, ibu-ibu dan bapak yang dirahmati Allah, jamaah dari Majelis Taklim Baitul Haq di Ketintang, Surabaya, demikian pula jamaah yang mungkin dari MMQ dan lain sebagainya mengikuti. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah, kita bersyukur betul-betul Allah mempertemukan kita sebagaimana Bu Susi tadi sampaikan, pembawa acara. Allah pertemukan kita wabil khusus masih dalam keadaan taat kepada Allah. Ini betul-betul nikmat karunia yang besar. Kalau sehat, semua orang Allah beri sehat juga. Tidak taat pun diberi sehat, yang kafir pun diberi sehat. Tapi kalau kita lebih daripada itu, Allah berikan sehat dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Bapak Ibu yang dirahmati Allah, nikmat ini tetap terpelihara sampai nafas terakhir kita nanti di atas dunia ini. Salawat dan salam mari senantiasa kita sampaikan, curahkan kepada junjungan kita, qudwah hasanah kita, yakni Nabi kita Muhammad SAW. Demikian pula kepada seluruh keluarga dan sahabat beliau. Semoga kita istiqomah, terus belajar, terus mengamalkan dan mendakwahkan nilai-nilai yang beliau SAW telah ajarkan bagi kehidupan kita di atas dunia ini. Ibu dan Bapak yang dirahmati Allah, pada kesempatan pagi hari ini insya Allah kita akan mentadaburi Al-Quran, mentadaburi ayat-ayat Al-Quran, wabil khusus tentang penyebutan usia 40 tahun di dalam Al-Quran. Sehingga nanti pada akhirnya harapan saya, harapan kita semua adalah agar kita bisa mengerti bahwa usia 40 ini sudah semacam tanda akhir. Nah, itu ya. Jadi kalau ada lampu merah itu kan ada 3 lampunya itu ya. Ada lampu hijau, ada lampu kuning, hati-hati nih. Tapi sudah lampu merah itu harus berhenti, harus stop di situ. Kira-kira usia 40 ini adalah lampu merah. Lampu merah maksudnya sudah berhenti dari yang lainnya. Sudah harus menuju kepada satu pesan Allah nanti. Apalagi sudah lebih jauh dari 40, mungkin 60, 70 gitu ya. Maka itu penting sekali penyebutan usia 40 tahun ke atas ini Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Namun izin men-share screen, saya men-share screen di layar Bapak Ibu. Mudah-mudahan bisa disaksikan dengan baik, insya Allah tanpa ada kendala. Nah, ini dia. Angka 40 ya, usia 40 tahun. Oh, sudah, oke. Nah, usia 40 tahun ke atas ya, Bapak Ibu. Jadi, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, saya sampaikan sedikit bahwa Al-Quran ini memang betul-betul mukjizat yang luar biasa. Dari sini kita bisa memahami dari penyebutan angka 40 ini, 40 tahun ini. Karena angka 40 tahun ini memang disebutkan hanya 2 kali secara khusus gitu ya. Dan ketika kita perhatikan kedua penyebutan itu, kita akan menemukan pola atau pesan yang sama. Nah, ini hebatnya Al-Quran. Jadi apapun yang disebut di dalam Al-Quran itu ada maknanya. Berapa kali penyebutannya ada maknanya, gitu ya. Disebutkan sama terhadap satu hal dan hal yang lain ada maksudnya, gitu ya. Nah, dari situlah kita bisa mempelajarinya, dari situlah kita bisa mentadaburinya, Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Oke ya. Jadi 2 kali penyebutan kata 40 tahun. Ya. Yang pertama tadi sudah saya bacakan di awal surah Al-Ahqaf, yaitu surah ke-46 ayat ke-15. Tadi saya bacakan di awal itu. Ketika siapapun berusia 40 tahun, maka nanti penjelasannya nanti kita jelaskan panjang lebar di ujung nanti ya.
Nah, yang kedua, penyebutan angka 40 tahun yang kedua itu adalah kepada Bani Israel, Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Nah, ini terdapat dalam surat Al-Maidah, surat kelima ayat 26 ya. Nah, ini sekali lagi saya ulangi, jadi ada maksudnya kenapa 40 tahun di dalam penyebutan tadi kepada seluruh manusia dan kepada Bani Israel. Jadi pelajarannya sama, pelajarannya persis gitu ya, seperti itu. Nah, inilah hikmah Al-Quran. Nah, silakan mungkin kita bacakan dulu. Mohon bantuan Bu Vivi ya kalau nggak salah yang akan membacakan. Kita mulai dari ayat ke 20 ya Bu ya. Dari ayat ke 20 supaya lengkap pelajarannya. Dari ayat 20 nanti berhenti dulu di ayat 25. Ya, mohon bantuan Ibu. Silakan Bu. Baik Ustaz. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Surat Al-Maidah ayat 20. Dan ingatlah ketika Musa berkata kepada kaumnya, "Wahai kaumku, ingatlah akan nikmat Allah kepadamu ketika Dia mengangkat nabi-nabi di antaramu dan menjadikan kamu sebagai orang-orang merdeka dan memberikan kepada kamu apa yang belum pernah diberikan kepada seorang pun di antara umat yang lain." Ayat 21, "Wahai kaumku, masuklah ke tanah suci Palestina yang telah ditentukan Allah bagimu. Dan janganlah kamu berbalik ke belakang karena takut kepada musuh. Nanti kamu menjadi orang yang rugi." Ayat 22, mereka berkata, "Wahai Musa, sesungguhnya di dalam negeri itu ada orang-orang yang sangat kuat dan kejam. Kami tidak akan memasukinya sebelum mereka keluar darinya. Jika mereka keluar dari sana, niscaya kami akan masuk." Ayat 23, berkatalah dua orang laki-laki di antara mereka yang bertakwa, yang telah diberi nikmat oleh Allah, serbulah mereka melalui pintu gerbang negeri itu. Jika kamu masukinya, niscaya kamu akan menang. Dan bertakwalah kamu hanya kepada Allah jika kamu orang-orang yang beriman. Ayat 24, mereka berkata, "Wahai Musa, sampai kapanpun kami tidak akan memasukinya selama mereka masih ada di dalamnya. Karena itu pergilah engkau bersama Tuhanmu dan berperanglah kamu berdua. Biarlah kami tetap menanti di sini saja." Ayat 25, dia Musa berkata, "Ya Tuhanku, aku hanya menguasai diriku sendiri dan saudaraku. Sebab itu pisahkanlah antara kami dengan orang-orang fasik itu." Ayat 26, Allah berfirman. Bentar Bu, 25 dulu ya. Terima kasih Bu Vivi. Sampai ayat 25 tadi mengisahkan bagaimana, terima kasih Bu Vivi, mengisahkan bagaimana Nabi Musa alaihissalam, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, mengawali kata-kata pada ayat 20 tadi, wa iz qala Musa liqaumihi ya qaumi zkuru nikmatallahi alaikum. Ini penting untuk kita garis bawahi. Dan ingatlah ketika Musa berkata kepada Bani Israel kaumnya, "Wahai kaumku, uzkuru nikmatallahi alaikum." Ingat. Dan ini kalimat ini adalah continuous tense ya. Ingat-ingatlah nikmat Allah yang telah Allah berikan kepada kamu. Bahkan Nabi Musa menyebut di situ, ya Bani Israil, azkuru nikmatallahi alaikum iz ja'ala fikum anbiya wa ja'alakum muluka wa atakum ma lam yu'ti ahadam minal alamin. Ya, ketika kalian diberikan nikmat yang besar yang tidak diberikan kepada orang lain sebelum kalian gitu ya. Yaitu diturunkannya nabi-nabi kepada kalian, diberikannya muluka, kerajaan-kerajaan yang besar kepada kalian, wa atakum malam yuti ahadam minal alamin. Nah, baru kemudian perintah Allah ditujukan kepada mereka suruh masuk ke Palestina. Ini Bapak Ibu terjadi setelah mereka berhasil melewati lautan yang terbelah. Berhasil mereka melewati lautan yang terbelah, kemudian diminta masuk ke Palestina, negeri Palestina, yang di dalam negeri Palestina itu masih terdapat orang-orang yang menguasainya, orang-orang kekar, badannya kuat, tangguh, dan sangat terkenal keji atau kejam. Itu ya. Kemudian Bani Israel takut untuk masuk ke situ. Maka itu kata Allah tadi, Nabi Musa mengingatkan nikmat Allah kepada kalian sudah banyak, tapi mereka takut menjalani kehidupan mereka. Awas ya, ini langsung saya bocorkan nih, Bapak Ibu, persis seperti ini pola kehidupan kita
Setelah usia 40 tahun, kita mestinya belajar untuk tidak lagi takut menatap kehidupan ke depan, untuk tidak lagi takut menjalankan perintah Allah, dan untuk seharusnya kita sudah sampai kepada pemahaman bahwa jalur hidup kita tuh adalah menjalankan perintah Allah. Gitu. Dan polanya sama, nanti Allah akan ingatkan nikmat-nikmat yang telah Allah berikan kepada kita. Bapak Ibu. Nah, nanti pada lanjutan ayatnya kita akan saksikan Bapak Ibu yang dirahmati Allah, bagaimana Bani Israel akan tersesat di padang pasir, padang Tih. Ini juga simbologi yang sama kepada orang-orang, maaf ya, kalau udah usia 40 tahun ke atas, kalau masih belum ketemu jalan kehidupannya, maaf, boleh jadi nanti akan tersesat. Bulat-bulat, muter-muter dalam kehidupannya, nggak ketemu arah, nggak ketemu jalan, Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Tidak bisa keluar dari rasa takut menjalani kehidupan, rasa sensitif, rasa tidak percaya diri, rasa kurang bersyukur, dan lain sebagainya. Ini betul-betul simbologi yang luar biasa menurut saya. Oke? Nah, mohon bantuan Bu Vivi lagi untuk kita lanjutkan ayat 26 dan 27-nya, Bu. Silakan. Baik. Surat Al-Maidah ayat 26-27. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Allah berfirman, jika demikian, maka negeri itu terlarang buat mereka selama 40 tahun. Selama itu mereka akan mengembara kebingungan di bumi. Maka janganlah engkau Musa bersedih hati memikirkan nasib orang-orang yang fasik itu. Ayat 27. Dan ceritakanlah Muhammad yang sebenarnya kepada mereka tentang kisah kedua putra Adam. Ketika keduanya mempersembahkan... Maaf Bu, cukup yang 27 nggak usah. Terima kasih Bu, terima kasih. Maaf. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, Bu Vivi terima kasih. Jadi pada ayat 26-nya, qala fa innaha muharramatun alaihim arba'ina sanah. Lah, ini dia. Jadi akhirnya mereka tersesat di padang pasir itu, di padang pasir Tih namanya. Padang pasir Tih ini sekali lagi ini simbol ya Bapak Ibu. Bani Israel itu akrab. Mereka kenal betul setiap jengkal padang pasir yang namanya padang Tih ini. Karena itu memang bersebelahan dengan tempat tinggal mereka sebelumnya di negeri Mesir. Nah, kemudian kalau Bapak Ibu pernah ke Palestina, Mesir itu berbatasan. Nah, di sebelah, kalau saya tidak salah itu di sebelah selatannya, maka itu ada padang pasir Tih yang menghubungkan antara Mesir dan Palestina. Bani Israel ini tahu betul padang pasir Tih itu. Seolah-olah, atau kalau kita pikir dengan logika, mustahil mereka bisa tersesat di padang pasir itu. Apalagi tersesatnya selama 40 tahun. Nah, tapi tadi ini simbol pelajaran yang Allah hadirkan kepada kita. Ketika Bani Israel tidak berhasil mensyukuri nikmat Allah, takut untuk menjalani kehidupan ke depan, banyak ego yang mereka tampilkan, padahal mereka baru diselamatkan Allah dari kejaran Fir'aun. Mereka tersesat selama 40 tahun, bulat-bulat, muter-muter, tidak menemukan jalan keluar. Fa'innaha muharramatun alaihim arba'ina sanah yatihuna fil ardi fala ta'sa'alal qawmil fasikin. Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Oke? Nah, kapan kemudian mereka berhasil keluar dari padang pasir itu setelah 40 tahun ini? Bapak Ibu yang dirahmati Allah, dan apa yang terjadi? Ya, ini jadi 40 tahunnya Bani Israel, 40 tahunnya Bani Israel tersesat ini betul-betul simbol yang sama seperti kita. Kalau di usia 40 tahun ke atas kita masih dalam keadaan yang tidak bisa mensyukuri nanti, atau tidak mengerti apa yang Allah sudah gariskan kepada kita, maka kemungkinan besar kita juga akan tersesat seperti Bani Israel selama 40 tahun. Dalam surat Al-Ahqaf, surat ke-46 ayat ke-15. Ya, jadi tadi sudah saya bacakan, ada kalimat hatta iza balagha asyuddahu wa balagha arba'ina sanah. Ya, sama seperti Bani Israel tadi, setelah usia 40 tahun seseorang itu diharapkan atau harusnya sudah bisa mengatakan Rabbi auzi'ni an ashkura nikmataka allati an'amta alayya wa ala walidayya. Ya, bersyukur gitu. Ya. Oke. Sekarang kita lanjut dulu Bani Israel. Nanti baru kepada kita yang Al-Ahqaf tadi. Jadi
Bani Israel, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, karena mereka lupa bersyukur, ya, maka mereka disesatkan Allah atau tersesat selama 40 tahun. 40 tahun itu pelajaran berarti bagi mereka. Mana tambahan kisahnya untuk melengkapi bahwa mereka tersesat 40 tahun itu atas dasar apa, ya? Kenapa mereka seperti itu? Surat ke-7 138, surat Al-A'raf ayat 138. Jadi tadi kalimatnya di ayat ke-20 kata Musa, ya Bani Israel, zikuru nikmati allati an'amtu alaikum, ya. Wahai Bani Israel, syukurilah nikmat Allah yang Allah berikan kepada kalian. Nikmat apa? Banyak sekali. Di antara yang terbesar adalah Allah telah berhasil meloloskan mereka dari kejaran Fir'aun, dan itu dengan terbelahnya lautan. Silahkan Bu, mohon bantuan Bu TV, kita bacakan 138 dari surat Al-A'raf. Baik, surat Al-A'raf ayat 138. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Dan kami selamatkan Bani Israel menyeberangi laut itu bagian utara dari Laut Merah. Ketika mereka sampai kepada suatu kaum yang tetap menyembah berhala, mereka Bani Israel berkata, "Wahai Musa, buatlah untuk kami sebuah Tuhan atau berhala sebagaimana mereka mempunyai beberapa Tuhan berhala." Musa menjawab, "Sungguh kamu orang-orang yang bodoh." Nah, itu dia. Jadi baru saja diselamatkan dari kejaran Firaun dengan cara penyelamatan yang sangat luar biasa, terbelahnya lautan, tapi mereka langsung lupa akan nikmat itu. Ketika berjumpa dengan satu kaum yang masih menyembah berhala, mereka minta berhala yang sama. Wajawazna bi bani Israil al-bahra fa'atau ala qaumi yakufuna ala asnabil lahum qalu ya Musa ij'al lana ilahan kama lahum alihah. Kata Nabi Musa, qala innakum qaumun tajhalun. Sungguh kalian ini bodoh sekali, kata Nabi Musa. Jadi karena inilah Bani Israel itu, maka kemudian tersesat selama 40 tahun untuk belajar. Nah, belajar apa? Tadi. Belajar mensyukuri. Nah, jadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah, Bani Israel hanya mampu melihat sisi kurangnya saja dalam hidup ini. Nah, sisi yang belum sempurnanya saja dalam hidup ini tuh. Padahal yang sudah Allah berikan banyak kepada mereka. Ya, jadi mereka tuh hanya melihat kurangnya saja. Ya. Mungkin ini kita lewati saja biar cepat nanti. Nah, sekarang kita masuk ke poin intinya. Setelah tersesat 40 tahun, selama 40 tahun itu mereka luar biasa. Kalau kita bayangkan apa yang terjadi kepada mereka 40 tahun, pasti sudah melihat puluhan orang yang mati gitu ya, dan di padang pasir, kekurangan makanan, kekurangan minuman dan lain sebagainya. Baru bisa lolos, baru bisa keluar, menemukan jalan keluar setelah mereka belajar pelajaran yang belum mereka pelajari sebelumnya, yakni tidak mensyukuri, Bapak Ibu. Ya, jadi mereka tidak bisa mensyukuri apa yang ada. Mereka lihat apa yang kurang saja, sehingga tersesat 40 tahun. Baru bisa keluar dari padang pasir itu setelah mampu mensyukuri bukan hanya yang enak saja, tapi mensyukuri apa yang sedang terjadi yang tidak enak juga. Nah, ini dia. Jadi surat Ibrahim ayat ke-6, 7, dan 8, Bapak Ibu, itu bercerita tentang perjalanan ini. Kita sering dengar ayat 7-nya ya, maaf saya ke-7 dulu. Kita sering dengar potongan ayat ke-7 dari surat Ibrahim, yaitu la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Saya garis bawahi. Kita sering dengar potongan ayat ini. Tapi yang jarang dibahas adalah bahwa ayat ini, perkataan la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid ini disampaikan Musa di tengah-tengah padang pasir setelah Bani Israel dan juga Nabi Musa di dalamnya tersesat selama 40 tahun. Selama 40. Jadi angka 40 tahun itu memang adalah skenario Allah gitu ya, kira-kira. Kalau mereka nggak belajar juga setelah 40 itu kebangetan betul, kira-kira begitu. Kebangetan betul mereka kalau belum belajar apa yang mereka selama ini kurang. Ya, gitu ya. Nah, jadi kalau Anda bersyukur la in syakartum la azidannakum. Pasti saya tambah, kata Allah. Wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Cuma sekarang kira-kira Allah ingin bilang kepada mereka, kalau kamu mau keluar dari kesulitan ini, dari tersesatnya kamu di padang pasir ini,
maka bersyukurlah. Pertanyaan kita kan gini, Bu. Ya, Bapak Ibu ya. Logika kita kan gini, loh, apa aja yang bisa disyukuri? Oh, lagi tersesat di padang pasir kok. Selama 40 tahun. Makanan ya pasti nggak ada. Minuman apalagi, kekeringan. Pasti kesulitan. Tapi kata Allah, kalau mau keluar, mesti syukur. Nah, itu Bapak Ibu. Nah, inilah dia. Inilah pelajarannya kepada usia 40 itu. Kalau sebelum usia 40 kira-kira, pasti kita kalau mau syukur tuh syukuri yang enak-enaknya toh. Kan gitu ya. Kayak dulu anak kecil. Anak kecil itu kalau ada makanan, Bapak Ibu saya ingat betul. Saya masih kecil itu kalau makan donat gitu ya. Gulanya aja. Gula yang putih-putihnya itu aja, manisnya aja gitu. Nanti yang itunya nggak mau gitu. Anak kecil tuh ya begitu. Maunya enaknya aja gitu. Maunya enaknya aja. Nah, kalau sudah usia 40 tahun, pelajarannya adalah Anda harus bisa mensyukuri semuanya, bahkan dalam kondisi yang tidak enak. Kalau belum bisa mensyukuri seperti itu, berarti Anda belum belajar apa-apa, belum cocok atau belum cukup menjadi usia 40. Jangan-jangan nanti bulat muter-muter dalam kehidupan, nggak keluar, nggak ketemu solusi, sebagaimana simbol Bani Israil. Apa ini? Itu maksudnya. Gitu. Itulah usia 40. 40 ke atas ini. Nah, itu Bapak-Ibu ya. Maka ayat ke-6, 7, dan 8, mungkin ini saya bacakan saja ya, karena mungkin langsung saya jelaskan secara bahasa Arabnya. Kalimatnya, wa iz qala Musa. Nah, ini Musa yang berkata, setelah perjalanan 40 tahun, akhirnya Bani Israel itu bilang kepada Musa, kami nggak sanggup lagi memberikan solusi. Bagaimana solusi dari Allah? Nah, Nabi Musa menyampaikan solusi dari Allah Subhanahu wa taala. Wa iz qala Musa liqaumihi dzkuru ni'matallahi 'alaikum. Uzkuru ni'matallahi 'alaikum. Ingat-ingat nikmat Allah kepada kalian. Nikmat yang mana? Wong sekarang lagi di padang pasir, semuanya susah. Yang dulu itu loh. Ketika Allah menyelamatkan kalian, iz anjakum min ali fir'aun, yasumunakum su'al azab, yuzabbihuna abna'akum wa yastahyuna nisa'akum, dan seterusnya itu. Nah, maksudnya dalam kehidupan kita Bapak Ibu, setelah usia 40 ke atas, mungkin kita tidak sesehat dulu, sedang merasakan sakit ini, sakit itu, mungkin gulanya, diabetesnya, mungkin ininya, mungkin itunya. Kata Allah, kalau mau keluar dengan baik dari situasi itu, bersyukur. Loh, apa aja yang disyukuri? Yang sakit begini kok. Syukuri yang dulu. Yang dulu itu. Jadi, maaf ya, sederhananya begini Bapak Ibu. Kalau kita sudah usia-usia segini, mungkin minta dipijitin oleh anak, oleh cucu gitu ya. Pas lagi dipijit tuh, jangan malah ngeluh. Mestinya seperti Bani Israel belajar, Masya Allah. Dulu kakek, umpamanya gitu ya. Sehat. Kaki ini dulu kuat. Wah, lari sana sini, Alhamdulillah. Sambil dipijitin tuh. Sambil ngilu-ngilu kakinya. Jangan malah ngeluh. Aduh, ini udah tua. Ya begini nih kok. Yang ini udah tua ya. Wah. Awas. Ini maksudnya. Sebelah utara kan. Ya. Maksud dari simbol 40 tahun ini. Begitu juga, maaf ini to the point saja langsung. Misalkan lagi check up ke dokter, oh ininya naik, gula darahnya naik, darah tingginya naik, jangan makan ini, jangan makan itu. Nah, jadi jangan seperti biasanya orang, waduh sekarang mau udah tua, nggak bisa makan ini, nggak bisa makan itu. Jangan ke situ. Nanti kita nggak ketemu jalan keluar. Nanti hidup ini makin sulit. Makin bulat, muter-muter, malah jadi sensitif, malah jadi ini, malah jadi itu. Seperti pelajaran kepada Bani Israel, syukuri yang dulu. Umpama lagi check up ke dokter, gula darah tinggi, umpamanya. Atau kolesterol naik, atau apa makan ini, Masya Allah. Katakan kepada anak, kepada cucu dulu, nenek, umpamanya. Dulu eyang, umpamanya. Atau dulu ibu atau bapak, kepada anak-anak kita bilang, nah, kalau makan duren ini, wah, misalkan begitu ya, dua buah ini nggak ada masalah. Alhamdulillah, masa-masa itu dulu sudah diberikan Allah dulu. Lah itu, ini maksudnya polanya Bapak Ibu. Gitu.
Nah, ini aduh luar biasa. Ini penting sekali, dan bagaimana Bani Israel bisa keluar dari padang pasir itu setelah mereka diajari seperti itu oleh Allah. Diajari seperti itu. Nah, jadi kalimat berikutnya setelah ayat 6 ini baru Nabi Musa mengatakan wa izta'azzana rabbukum, dan ingatlah ketika Rabb kalian mengumumkan kepada kalian. Apa dia? La in syakartum la azidannakum. Kalau kamu bersyukur nanti Allah tambah. Syukuri yang mana? Oh, lagi di padang pasir kok lagi susah begini. Apanya yang disyukuri? Syukuri yang dulu. Yang dulu itu. Kalau malah ngeluh, malah apa? Malah marah, malah ini, ya malah nggak ketemu jalan keluarnya, gitu. Karena memang begitulah rumusnya, gitu Bapak Ibu. Nah, lain syakartum, la azidannakum. Jadi sekali lagi saya ulangi, ini kalimat yang diucapkan Nabi Musa kepada Bani Israel ketika mereka tersesat 40 tahun, Bapak Ibu. Gitu. Nah, wala in kafartum inna azabi lasyadid. Kalau kalian tetap dalam keadaan kufur, nikmat tadi, nikmat yang lalu itu, malah sekarang tambah ngeluhnya, malah sekarang tambah pesimisnya, tambah cemasnya, tambah ininya, tambah itunya, hati-hati ya, azab Allah itu pedih, syadid. Gitu. Syadidnya itu tadi, tidak bisa keluar dari situasi kondisi ini, padahal ngerti betul Bani Israel, padang pasir Tih itu mereka tahu betul itu. Itu tempat main mereka dari kecil itu. Tapi kok mereka nggak bisa keluar dari situ. Nah, simbol yang sama kalau hidup kita setelah usia 40 ini, yang banyak malah ngeluhnya, yang banyak malah pesimisnya, kita akan tersesat pada situasi yang sebetulnya kita tahu jalan keluarnya. Sudah sering kita di situ. Tapi malah bulat muter-muter, nggak ketemu jalan keluar. Nah, ini maksudnya. Ya. Baru kemudian pada ayat ke-8-nya, Nabi Musa mengkonklusikan kalimat itu, waqala Musa in takfuru antum wa man fil ardi jami'an. Kalau kamu tetap kufur nikmat bersama dengan seluruh manusia di atas muka bumi ini, fa innallaha la ghaniyyun hamid. Allah nggak ngaruh kok. Allah itu maha kaya dan maha terpuji. Nggak butuh kamu, kamu yang butuh Allah. Nah, kamu kan pengen keluar dari padang pasir ini kan? Caranya syukur. Kamu pengen keluar dari situasi itu Bani Israel, situasi kita sekarang, kamu pengen keluar dari situasi yang nggak enak sekarang ini kan, umpamanya, gitu. Syukur, bersyukur, Bapak Ibu. Apanya yang disyukuri? Orang sakit begini, apa yang disyukuri? Anak pada jauh semua, nggak mau dekat sama orang tuanya, mentang-mentang udah pada sukses semua. Apanya yang mau disyukuri? Orang nggak ada yang peduli sama saya. Loh, justru syukuri yang lalu. Yang lalu itu, Bapak Ibu. Nah, gitu. Ini kualitas usia 40, kualitas yang sebenarnya usia 40 ke atas itu. Nah, itu ya. Makanya Bapak Ibu yang dirahmati Allah, jadi sebentar saya tampilkan ini. Cara pandang yang benar terhadap usia ini bukan cara pandang orang yang kebanyakan memandang bahwa kalau usia makin sedikit sudah habis, bukan. Maaf, di mana gambarnya ya? Jadi kayak orang memandang kepemilikan uang misalkan. Mana tadi gambarnya? Ini. Ini ada celengan. Dulu usia 20-an, celengannya berisi banyak. Staminanya banyak, ininya banyak, fisiknya masih sehat. Ini cara pandang orang kebanyakan ini. Makin usia tua 40 sudah makin berkurang, makin usia 60 sudah makin berkurang. Jangan begini cara pandang kita, salah. Kalau gini seperti Bani Israel kita tadi, nggak mensyukuri. Jadi kalau bayangkan kalau kita sudah ada di posisi usia 60 di sini, aduh apa-apa kurang, apa-apa ini nggak bisa, apa-apa itu udah sakit, apa-apa ngeluh aja urusannya. Makin jauh dari Allah, makin nggak ketemu jalan keluar. Makin bulat muter-muter, makin tersesat. Justru dibalik cara pandangnya Bapak Ibu yang dirahmati Allah, maaf ya, seperti bangunan. Bangunan itu tingkatnya makin tinggi ke atas, itu kita makin bisa memandang dari kejauhan. Makin luas sudut pandang kita. Jadi saya gambarkan di situ Tower Zam-Zam itu ya di Mekah itu. Coba kalau kita makin
ke atas, makin ke atas, makin ke atas. Kita makin bisa melihat jarak pandang kita tuh makin luas. Makin jauh yang bisa kita lihat, Bapak Ibu. Nah, seperti itulah usia harusnya kita lihat. Ya, jadi semakin tinggi usianya, semakin bertambah usia, artinya semakin tinggi jarak pandang kita. Semakin luas cara kita melihat. Semakin lebar cakupan pandang kita itu. Nah, itu. Apa yang tidak bisa dilihat oleh anak-anak muda, anak-anak muda tadi hanya bisa mensyukuri yang enak-enaknya saja. Harusnya orang semakin usia, semakin bisa mensyukuri, semakin bisa menemukan syukur dimanapun itu. Nah, itu Bapak Ibu. Bukan makin berkurang, bukannya makin ngeluh, makin bukan. Salah cara pandang kita. Kalau ingin kembali kepada konsep Quran, Bapak Ibu. Jadi makin tinggi tempat kita berada, harusnya kita makin bisa melihat lebih luas, lebih jauh. Spektrumnya lebih besar, Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Nah, gitu ya. Jadi kalau masih usia-usia 20, 25, masih egonya yang dicari, yang bisa disyukuri baru yang enak-enaknya tok, yang nggak enak sedikit nggak bisa disyukuri, itu wajar lah kira-kira begitu ya. Belum banyak gitu usianya. Tapi kalau makin usia harusnya sudah kita bisa makin mensyukuri dan makin lapang dada. Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Ya. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, inilah cara pandang yang dimiliki oleh orang terkaya di alam semesta ini. Nah, siapa dia? Nabi Sulaiman alaihissalam. Sama seperti nanti doa yang Allah ajarkan kepada kita semua dalam surah Al-Ahqaf, ya. Dalam surah An-Naml ini juga doanya mirip, hanya beda ujungnya saja, yaitu Nabi Sulaiman alaihissalam. Ketika beliau mampu mendengarkan perkataan dari Ratu Semut, ya. Nah, kalimatnya di situ mungkin ini saya sampaikan langsung aja. Kalimatnya fatabassama dhahikan, beliau tersenyum dengan tertawa dengan senyum yang ditahan gitu, mendengarkan min qauliha dari perkataan Ratu Semut, waqala. Kemudian beliau berkata, berucap ucapan yang sama. Mohon perhatian kalimatnya. Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya. Ya Allah, tolong saya. Mampukan saya apa coba? Bersyukur, mensyukuri. Perhatikan kalimat yang sangat janggal nih Bapak Ibu. Kalimat ini janggal ya. Sama seperti Al-Ahqaf nanti yang akan kita buka. Janggalnya tuh gini. Ya Allah, bantu saya mensyukuri. Kalau mensyukuri nikmat yang diberikan kepada saya itu normal. Karena saya bisa merasakannya. Tapi ada kalimat an ashkura nikmataka allati an'amta alayya wa ala walidayya. Ini janggal Bapak Ibu. Banyak lembar kitab tafsir menjelaskan ini. Maksudnya adalah kita ini kan berasal dari kedua orang tua kita. Ya kan? Dari rahim ibu kita lahirnya kita ini. Dan dari situlah mulai berjalan setiap takdir yang Allah tetapkan kepada kita yang sudah kita lalui sampai pada usia kita sekarang ini. Jadi orang yang bersyukur seperti ini adalah orang yang ketika dia melihat kehidupannya ke belakang, dia ingat-ingat kehidupannya dari mulai dilahirkan dari rahim ibunya, maka sudah tidak ada lagi satupun, tidak bersisa lagi satupun, kecuali semuanya itu betul-betul satu kesyukuran bagi dia. Itu apa itu? Itu maksudnya. Maka ada kalimat an'amta alayya wa ala walidayya. Gitu ya. Wa ala walidayya. Sekali lagi saya ulangi ya, ini kalimat yang janggal. Ya Allah, bantu saya mensyukuri nikmat yang kau berikan kepada saya. Kalau itu gampang, kita tahu, oh nikmat ini, nikmat itu, gampang itu. Tapi an'amta alayya wa ala walidayya. Dan apa yang kau berikan kepada kedua orang tua saya. Ya, bersambungan kepada kita, karena kita dilahirkan dari rahim ibu kita masing-masing. Artinya, orang yang sudah mampu berucap doa seperti ini adalah orang yang mengerti begitu dia melihat ke belakang kehidupannya. Dia merenungi perjalanan kehidupannya dari mulai keluar dari alam rahim, dari rahim ibunya sampai hari ini perjalanan membawa dia pada usia sekarang ini tidak ada satupun kecuali semuanya memang dia syukuri. Gitu ya. Itu an'amta alayya wa ala walidayya. Baru kemudian kalimatnya wa an a'mala salihan tardhah, ini adalah waw a'taf berkesambungan, dan ya Allah mampukan saya
beramal soleh yang engkau ridhoi. Lah. Nah, emang ada amal soleh yang tidak diridhoi Allah? Ada. Karena soleh itu kan artinya benar. Jadi amalnya benar. Sesuai Al-Quran, sesuai sunnah Nabi. Tapi tidak Allah ridhoi. Di mana letak tidak ridhonya Allah? Karena niatnya tidak baik. Contoh, orang munafik. Orang munafik kan sholat. Tapi Allah tidak ridho sama sholatnya. Sholatnya tidak diterima Allah. Masuk neraka dia. Bolak-balik kita sudah pernah membicarakan surat keempat ayat 142 dan 145 Bapak Ibu ya. Jadi amal soleh yang engkau ridhoi ya Allah. Nah, dalam doa Nabi Sulaiman ini ditutup dengan kalimat wa adkhilni bi rahmatika fi ibadikas sholihin. Masukkan saya ya Allah dengan rahmatmu, bukan karena banyaknya amal saya, bukan karena ilmu saya, tapi karena rahmatmu, masukkan saya kepada golongan hamba-hambamu yang soleh. Syaratnya mampu mensyukuri semua perjalanan kehidupannya. Bapak Ibu. Ya, bukan cuma enaknya saja, tapi semuanya. Semuanya sampai hari ini. Gitu ya. Nah, doa ini sama. Ya, ini mungkin saya skip aja ya. Jadi Nabi Sulaiman juga melalui kesulitan hidup. Ini mungkin yang jarang dikupas ya. Atau boleh kita bacakan. Mungkin silakan Bu Vivi kita bacakan surat Shad, surat 38, 34, ayat 34, 35. Orang mungkin jarang membuka bahwa Nabi Sulaiman itu melalui kesulitan hidup, Bapak Ibu. Jadi enggak ujuk-ujuk jadi orang terkaya di alam semesta ini, enggak. Mampunya beliau menjadi seperti itu setelah berhasil mensyukuri semuanya. Gitu. Beliau pernah sakit, lumpuh, tidak bisa bergerak sama sekali. Beliau itu. Bayangkan itu beliau syukuri. Nah, ini maksudnya. Itu beliau syukuri itu. Tadi doanya, Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta 'alayya wa 'ala walidayya. Semuanya. Silakan Bu Vivi. Ayat 34 dan 35 dari surat Shad, Bu. Monggo. Baik, surat Shad ayat 38, surat Shad ayat 34 dan 35. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Dan sungguh kami telah menguji Sulaiman dan kami jadikan dia tergeletak di atas kursinya sebagai tubuh yang lemah karena sakit. Kemudian dia bertobat. Ayat 35, dia berkata, "Ya Tuhanku, ampunilah aku dan anugerahkan kepadaku kerajaan yang tidak dimiliki oleh siapapun setelahku. Sungguh engkaulah yang maha pemberi." Lah, itu. Ini story Nabi Sulaiman yang harus kita pahami. Jadi melalui kesulitan beliau, kesulitan yang luar biasa, yaitu apa? Lumpuh. Dan ini berpuluh-puluh tahun Bapak Ibu dalam berbagai kitab itu dijelaskan ya. Jadi nggak sebentar itu lumpuhnya Nabi Sulaiman. Maka kalimatnya walaqad fatanna Sulaiman. Diambil dari kata fitnah. Saking beratnya ujian itu. Ya, jadi maksud saya setelah beliau berhasil melewatinya, kemudian beliau bertaubat, summa atab, summa anab, kembali kepada kami, bertaubat, dan tadi mampu mensyukuri semuanya, barulah setelah itu kita kenal Nabi Sulaiman sebagai orang terkaya di alam semesta ini. Jadi tidak ujuk-ujuk saya mau katakan itu. Ya, nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, doa yang sama tadi diajarkan Allah kepada kita. Maaf, saya cari doanya dulu. Pada surat Al-Ahqaf ayat ke-15 ya. Mana tadi? Oh, di atas. Surat Al-Ahqaf ayat ke-15. Tadi sudah saya bacakan di awal, sekarang kita buka secara lugawinya. Mana tadi? Sebentar. Nah, ini dia. Jadi ini saya bacakan langsung saja agar kita jelaskan secara lugawinya. Jadi kalimat Allah, wa wassa'nal insana biwalidayhi ihsana. Hamalathu ummuhu kurhan wa wada'athu kurha wa hamluhu wa fisaluhu 30 syahra. Jadi kami wasiatkan kepada manusia untuk berbuat baik, berbakti kepada kedua orang tuanya. Ibunya telah mengandung dalam kesulitan demi kesulitan, bertambah terus kesulitannya, dan membawanya, memberi makan kepada dia selama 30 bulan. 30 syahra. Hatta idza balagha asyuddahu, sampai kemudian ketika anak ini sudah menginjak usia sempurna, maksudnya dewasa, wa balagha arba'ina sanah, dan menginjak usia 40 tahun ya. Sekali lagi kalimatnya jelas, spesifik, arba'ina sanah. Ya, arba'ina sanah. Qala Rabbi, sama seperti Nabi Sulaiman tadi, Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta 'alayya wa 'ala walidayya. Sekali lagi saya ulangi ya.
Ini kalimat yang janggal Bapak Ibu. Karena kalau mensyukuri nikmat yang kau berikan kepada saya, jelas, gampang gitu. Tapi mensyukuri nikmat orang kepada yang diberikan kepada kedua orang tua saya, maksudnya adalah kita lahir dari rahim masing-masing ibu kita. Artinya orang-orang yang berucap kalimat ini adalah orang-orang yang ketika mereka mengingat kehidupan mereka dari awal sampai hari ini, yang membawa takdir membawa mereka sampai usia sekarang ini, tidak ada satupun kecuali semuanya mereka syukuri. Tidak ada peristiwa apapun dalam perjalanan hidup itu kecuali semuanya berakhir, berujung pada kesyukuran mereka. Ya, baru kemudian kalimatnya sama juga seperti Nabi Sulaiman tadi. Setelah Rabbi auzi'ni an ashkura nikmataka allati an'amta 'alayya wa 'ala walidayya wa an a'mala salihan tardah. Mampukan saya berbuat amal soleh yang engkau ridhoi. Wa aslih li fi dzurriyyati, di sini bedanya, ya Allah, perbaiki saya dalam lisan anak keturunan saya nantinya. Bayangkan Bapak Ibu, ya, hampir pasti kita akan berpulang kembali kepada Allah ini, kita akan mati duluan, hampir pasti, ya, daripada anak cucu kita. Tapi yang harus kita pikirkan adalah berapa lama nama kita ini bertahan untuk diceritakan oleh anak cucu kita itu. Berapa lama coba? Dan apakah yang diceritakan oleh mereka itu adalah kisah cerita yang baik tentang kita? Itu wa aslih li fi dzurriyyati. Perbaiki saya ya Allah dalam di dalam anak keturunan saya. Maksudnya kisah yang mereka ceritakan nanti kepada anak mereka, kepada cucu-cucu kita, terus berkelanjutan. Apakah kisah yang baik atau tidak? Jangan-jangan baru 2 jam kita dikuburkan, ya, anak-anak kita sudah lupa, berkelahi mereka memperebutkan harta yang kita tinggalkan, Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Ya, apa enggak sedih kita di alam kubur itu menyaksikan hal seperti itu? Sebaliknya, betapa nikmatnya kita kalau dari lisan anak cucu kita diceritakan tentang diri kita kepada anak mereka lagi, mereka ceritakan kisah-kisah yang inspiratif. Itu ayahmu, kakekmu itu ya, adalah pelajaran buat ayah. Itu nenekmu itu ya, adalah seorang ibu yang luar biasa. Nah, ibu insya Allah pengen jadi seperti nenek. Nah, itu Bapak Ibu. Ya. Wa aslih li fi dzurriyyati, dan ini tidak bisa. Ini sekali lagi saya ulang ya. Ini wau a'tof ini, wau a'tof semua. Wa an a'mala shalihan tardah, ini wau a'tof. Wa aslih li fi dzurriyyati, ini wau a'tof. Apa itu? Itu bersyarat. Syaratnya mana? Yang pertama disebut, yaitu apa? Kemampuan mensyukuri semua event yang pernah terjadi dalam kehidupan kita. Itu syaratnya. Kalau kita ingin beramal soleh yang diridhai Allah. Kalau kita ingin menjadi buah tutur yang baik, yang disampaikan oleh anak cucu keturunan kita jauh setelah kita wafat. Syaratnya adalah dalam sisa kehidupan kita ini, kita betul-betul mampu mensyukuri semua event yang terjadi dalam kehidupan kita. Bayangkan, kita berubah menjadi karakter yang seperti itu. Maaf ya, tapi kalau kita hanya mampu mensyukuri yang enak-enaknya saja, mengeluh terhadap yang nggak enak, gampang putus asa terhadap sesuatu yang ya sulit dan lain sebagainya. Apa bedanya kita sama anak 10 tahun, sama anak 5 tahun, makan kue cuma ambil manisnya saja mereka. Dan wajar masih 5 tahun, masih 10 tahun. Nah, ini kualitas 40 tahun ke atas. Apa Ibu? Ya, sekali lagi saya ulangi, ini untuk otokritik, untuk saya dan kita semua. Kalau sudah 40 tahun ke atas usia kita dan kita belum belajar ini, belum punya skill seperti ini, maaf Bapak Ibu yang dirahmati Allah, jangan-jangan kita belum belajar apa-apa. Ya. Karena inilah yang Allah sandingkan kisah ini di dalam Al-Quran. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, mampu mensyukuri semuanya itu. Ya. Tadi ya, sekali lagi saya ulangi ya. Kalau lagi dipijitin, sakit-sakit kaki kita, bukannya ngeluh, justru kita ingat masa lalu. Nikmat tadi yang dulu pernah, wah dulu Bapak kalau makan durian cuma 1 buah saja, nggak ada masalah. Alhamdulillah. Waktu dulu Bapak diberi sehat oleh Allah. Alhamdulillah. Nah, sekarang tolong pijiti ya. Nah, itu enak. Bapak Ibu begitu ya. Naik motor sebentar, masuk angin, minta dikerokin sama anak atau sama cucu. Lagi dikerokin itu jangan ngeluh, jangan
Aduh, usia sekarang sudah ini begini. Jangan gitu, jangan seperti orang yang kebanyakan. Justru bilang kebalikannya. Dulu kakek kalau dari sini ke mana gitu ya, dari Jakarta, Bogor bolak-balik, nggak ada masalah. Hujan panas dihajar. Alhamdulillah Allah sudah berikan nikmat dulu usia muda seperti itu kepada kakek. Alhamdulillah. Wah, itu. An asykura nikmataka allati an'amta alayya wa ala walidayya. Kalau begitu sikap kita, karakter kita, pasti Anda akan jadi buah tutur yang menginspirasi anak keturunan Anda. Lama itu terceritakan bolak-balik itu dalam kehidupan anak cucu keturunan Anda nantinya, itu Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Kisah Anda, nama Anda akan bertahan itu. Ya, akan diceritakan itu Bapak Ibu, ya, menginspirasi anak cucu keturunan Anda. Baik, nah Bapak Ibu yang dirahmati Allah, inilah usia 40 ke atas yang disebutkan di dalam Al-Quran. Ya, justru berbanding terbalik dari kebanyakan manusia sekarang, yang kalau sudah usia makin lanjut, ya, pandai mengeluh, ya, pandai melihat kekurangan, pandai melihat sesuatu yang tidak mengenakan. Nah, untuk tambah menginspirasi kita lagi, usia 40, ini saya tampilkan seorang nenek di Mojokerto, usia 72 tahun, hafal Al-Quran 30 juz, Bapak Ibu. Dan beliau ini tidak mulai dari kecil menghafal Quran, baru mulai setelah masa pensiun, Bapak Ibu. Dari masa pensiun, katakan 65 lah ya, 65 pensiun. Baru belajar Quran. Usia 72, berarti 65 ke 72 berapa itu? 7 tahun hafal Quran 30 juz. Maaf, bukan juz 30 ya. 30 juz. Ini tangkapan video, ya, beliau sedang memurojaah juz 6. Yang ngecek cucunya. Ini video. Ini di Mojokerto. Oh, suaranya kecil. Saya mendengarkan, oh ini juz 6 dia sedang beliau murojaah. Beliau bacaannya enak, bacaannya betul, benar gitu. Yang ngoreksi cucunya ngoreksi pakai mushaf karena belum hafal. Beliau usia dari ini. Ya, nih coba bacakan nih, kamu lihat sebelah situ ya. Malah cucunya yang muda yang nggak hafal. Beliau usia 72 tahun, hafal Quran 30 juz, dan sekali lagi bukan mulai dari kecil beliau menghafal, tapi mulai dari usia pensiun, Bapak Ibu. Ya, mulai dari usia pensiun. Nah, ini ya. Ini betul-betul inspirasi buat kita usia 40 ke atas yang sebenarnya mestinya kayak gini. Namanya tua-tua keladi. Ya. Makin tua makin jadi gitu ya. Harusnya ya, makin di atas makin bisa melihat spektrum yang lebih luas, makin luas jangkauan penglihatan. Maka itu nggak perlu ada alasan nih. Aduh, sudah usia tua, sudah nggak sanggup lagi, sudah nggak bisa, nggak usah. Nanti kalau seperti itu terbatas. Seperti Bani Israel tadi, tidak belajar untuk mampu mensyukuri semua hal yang terjadi kepada kita, Bapak Ibu yang seperti Allah. Ya. Tua-tua keladi. Nah, Mojokerto ini kan dekat-dekat sama Surabaya ya, Bapak Ibu ya. Iya betul, Ustaz. Ya, 1 jam dari. Iya, 1 jam dari Surabaya. Mudah-mudahan bisa menginspirasi kita, Bapak Ibu. Jadi Al-Quran itu bisa masuk ke dalam dada. Syaratnya adalah dadanya bersih, lapang dadanya itu. Ini tadi, syukur itu tadi. Quran surat ke-7 ayat ke-2. Ya. Kalimat Allah, coba mungkin kita bacakan Bu Vivi, terjemahnya surat Al-A'raf ayat yang ke-2. Jadi syaratnya supaya masuk, itu bukan, maaf ya nih, begini Bu, sambil Bu Vivi nyari. Jadi syaratnya Al-Quran masuk ke dalam dada kita bukan harus muda, tidak. Bukan harus pinter IQ-nya, tidak. Bukan harus apalagi sehat, tidak. Syaratnya adalah dadanya lapang, bersih. Dari apa? Ya tadi, sangka buruk kepada Allah, lapang dari dari cemas, ya, dari sedih dan lain sebagainya. Kualitas itulah yang harusnya dimiliki oleh orang yang sudah usia 40 tahun ke atas. Monggo Bu, kita bacakan surat 7 ayat 2. Silakan. Baik, surat Al-A'raf ayat 2. A'udzubillahi minasyaitonirrajim.
inilah kitab yang diturunkan kepadamu Muhammad, maka janganlah engkau sesak dada karenanya, agar engkau memberi peringatan dengan kitab itu dan menjadi pelajaran bagi orang yang beriman. Nah, terima kasih Bu. Jadi kitabun unzila ilaika, inilah kitab yang diturunkan kepada engkau, dan janganlah dadamu sesak. Fala yakun fi sadrika haraj minhu. Ada lam li ghayah litunzira bihi, agar kamu bisa memberi peringatan. Tentu saja sebelum memberi peringatan belajar dulu toh dari Quran ini, belajar dulu dari isi Quran ini. Supaya bisa belajar dan kemudian memberi peringatan, jangan sampai dadamu sesak. Jangan sampai dalam dadamu itu ada kesempitan. Dan wazikra lil mu'minin, dan agar orang-orang beriman bisa mengambil pelajaran daripadanya. Syaratnya apa? Lapangkan dada. Lapangkan dada. Mensyukuri semuanya. Ya, itu tadi ya. Jadi kalau kita lihat kehidupan kita ke belakang ini, kalau masih ada hal yang mengganjal, yang belum bisa disyukuri, buru-buru bersihkan. Buru-buru buang, buru-buru cuci. Ya, supaya semuanya tidak ada kecuali semuanya kita syukuri Bapak Ibu. Seperti Nabi Sulaiman tadi, pernah sakit lumpuh, tapi beliau mensyukuri semuanya. Baru kemudian kita kenal Nabi Sulaiman seperti yang kita kenal sekarang, adalah orang terkaya di alam semesta ini. Baik Bapak Ibu yang dirahmati Allah, saya pikir ini saja yang bisa saya sampaikan. Mohon izin Bu Husnul, Bu Vivi, Bu Susi, dan Pak Indra, saya agak lebih cepat izinnya nanti untuk hari ini, karena setelah ini ada program Pesantren Emas kami, jadi mungkin tidak seperti biasanya, saya mohon izin lebih cepat. Tapi tetap kita akan ada tanya jawab juga. Demikian, saya kembalikan ke Bu Susi. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, pelajaran yang kita dapat hari ini sungguh sangat bermanfaat dan sangat mendalam sekali. Kita buka pertanyaan, mungkin Bapak-bapak, Ibu-ibu ada yang ingin disampaikan kepada Ustadz Doni atau ingin ditanyakan, monggo. Kalau tidak ada, izin bertanya saya Ustadz Ye. Monggo Bu, ya silakan. Jadi tadi Ustadz menyampaikan bahwa apabila mengenang yang lalu-lalu, bahwa dulu orang tua itu sudah melakukan berbagai macam prestasi gitu atau kebaikan gitu Ustadz, diceritakan kepada anak cucunya. Bagaimana dengan sebaliknya gitu Ustadz, misalnya untuk mengambil pelajaran gitu, yang diceritakan itu ada sesuatu yang mungkin itu kurang baik, tetapi sebetulnya itu untuk diambil pelajaran, apa gitu tuh boleh ya Ustadz? Oh iya. Terima kasih Bu Susi. Jadi kalau kita kembali kepada Al-Quran, Al-Quran memang menceritakan juga hal-hal yang tidak lazim, maksudnya yang bukan sesuatu yang glorious gitu ya, bukan sesuatu yang baik gitu. Seperti misalkan rencana pembunuhan yang diterapkan oleh kakak-kakak Nabi Yusuf kepada Nabi Yusuf. Itu oleh Nabi Yakub, bapaknya, itu dijelaskan ayat ke-5 dari surat ke-12 itu. Ketika diceritakan mimpi Nabi Yusuf kepada bapaknya, Nabi Yakub, bapaknya bilang, ya bunayya la taqsus ru'yaka ala ikhwatika fayakidu laka kaida. Inna syaitana lil insani aduwwum mubin. Wahai anakku sayang, jangan ceritakan mimpimu ini kepada kakak-kakakmu, nanti mereka akan membuat makar untuk membunuh kamu lah itu ya. Nah, jadi sebetulnya memang tidak ada masalah kita menceritakan sesuatu yang tidak baik dalam artian yang sulit gitu ya, bukan tidak baik perbuatan dosa tentu saja, tapi yang sulit. Tapi ujungnya harus kita tutup dengan kalimat sebagaimana Nabi Yakub tadi, inna syaitana lil insani aduwwum mubin. Maaf ya, kadang-kadang kita salah nih. Kita cerita kepada anak tentang, umpamanya, ini saya langsung to the point aja. Misalkan tentang adik ipar kita yang jahat umpamanya. Itu ya tantemu itu ya begini begitu sama ibu. Dulu begini, begitu. Nah, ini yang salah. Tapi kalau kita ceritakan fakta-fakta, kemudian seperti Nabi Yakub tadi, ditutup dengan kalimat inna syaitana lil insani aduwwum mubin.
Yang bikin abang-abangmu jahat seperti itu tuh, merencanakan pembunuhan terhadap kamu, itu yang bikin mereka begitu tuh setan. Syaitan. Sehingga pada gilirannya nanti di kemudian hari ketika Nabi Yusuf berhasil menjadi menteri keuangan dan lain sebagainya, beliau dengan mudah bisa memaafkan abang-abangnya karena sejak awal ditanamkan kisah yang benar oleh bapaknya bahwa yang jahat itu bukan abangmu. Yang jahat itu setan. Nah, masuk kepada abangmu seperti itu, artinya digoda, diwaswas gitu ya, bukan setan, bukan artinya hantu ya, Park Ildo dan lain sebagainya yang hantu-hantu Lucifer itu bukan. Ya, tapi maksudnya iblis, setan yang mewaswaskan. Nah, umpamanya kita cerita seperti itu kepada anak-anak, dulu tetangga kita begini kepada kita, begini begitu, silahkan. Tapi tutup dengan statement. Nah, itulah tipu daya setan. Membuat manusia itu jadi seperti itu. Jadi yang jahat itu bukan manusianya. Nah, jadi itu menanamkan kepada anak-anak kita peta yang benar akan kehidupan ini. Kalau mereka ketemu nanti di dalam kehidupan mereka di masa depan, orang yang mungkin memiliki perlakuan yang kurang baik kepada mereka, mereka bisa menghadapinya dengan tepat, dengan benar, nggak membenci orangnya, tapi ngerti, oh ini syaitonia, setan yang ini. Dia bisa baik suatu ketika, dia bisa nanti bertaubat dan lain sebagainya. Nah, jadi harus di closing dengan statement itu. Demikian kira-kira Bu Susi dan Bapak Ibu. Iya, alhamdulillah. Ya Ustaz, jazakallahu khair. Bapak-bapak, ibu-ibu yang lainnya mungkin ada yang hendak bertanya, monggo dipersilahkan. Saya bacakan pertanyaan di chat ya Ustadz. Iya, silakan. Assalamualaikum Pak Ustadz. Kalau rasa menyesal, kenapa kok tidak dari dulu belajar itu? Apa termasuk tidak bersyukur? Terima kasih. Iya. Dari Pak Itu Bambang. termasuk. Terima kasih Bu. Termasuk tidak bersyukur. Jadi sudah diakhiri saja. Ya, jangan lama-lama kita ada di kalimat itu. Kenapa? Kalau tahu gini dari dulu saya belajar. Kalau tahu gini jangan lewat sini kita macet. Kalau tahu gini itu membuat kita itu mengurangi rasa syukur kita. Ya, justru Bapak Ibu yang dirahmati Allah, posisi sekarang inilah dengan segala bentuk kelebihan dan kekurangannya, itu message yang tadi diajarkan kepada Bani Israel agar mereka mampu mensyukurinya. Message yang disampaikan oleh Allah kepada Nabi Sulaiman agar bisa mensyukurinya. Situasi yang tepat seperti yang saat sekarang ini ada kita rasakan. Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Ya, jadi itu sebetulnya akan melatih otak kita, melatih kemampuan diri kita untuk terbiasa ya dengan dengan apa yang sekarang kita miliki, yang kita punya gitu ya. Justru sebaliknya harusnya Pak, dibalik. Alhamdulillah ya, saya baru belajar di usia tua ini, sehingga pelajaran yang saya dapatkan itu betul-betul berharga. Mungkin anak-anak muda belajar dari usia muda, tapi karena mereka belum mengerti apa arti mahalnya pelajaran ini, ya mungkin mereka tidak menghargainya seperti saya. Nah, itu harusnya gitu, Bapak Ibu. Demikian kira-kira. Ya Pak. Terima kasih Ustaz. Ya, makasih. Ada lagi Bapak-bapak, Ibu-ibu yang mau bertanya, monggo silakan. Kalau boleh saya, Ustaz. Boleh silakan. Silakan, Bu. Ya. Kalau panik dan cemas itu sama nggak, Ustaz? Maksudnya kalau kita misalnya mendapatkan berita apa gitu ya, kadang kan langsung panik gitu, Ustaz ya. Nah, itu kan kayaknya mungkin juga manusiawi, Ustaz ya. Kita langsung menerima hal yang berita tidak baik gitu kan. Nah, itu untuk mengembalikan itu kebaikan untuk diri kitanya dengan rasa syukur itu gimana, Ustaz? Iya. Terima kasih Bu Vivi. Jadi sebetulnya memang wajar ya. Kita umpamanya kehilangan sesuatu, sedih, wajar. Kita mendengar sesuatu yang berita yang berbahaya atau apa, kemudian kita panik, wajar gitu. Tapi memang jangan berlarut-larut, jangan lama-lama gitu.
segera kita punya skill untuk kembali ke mode syukur lagi, gitu. Segera kita punya skill untuk kembali lagi ke bentuk syukur, gitu. Karena kalau kita berlarut-larut berlama-lama, itulah yang akan berdampak nanti kepada satu hal yang bisa jadi berdosa. Nah, gitu. Nah, itu kan yang terjadi di banyak contoh di dalam Al-Quran, ya, seperti iblis misalkan. Iblis itu tinggal sudah lama dia di dalam surga, dan dia sebelumnya Banul Jan, ya, dia itu adalah anak jin ya. Nah, dia soleh, beribadah kepada Allah, tapi begitu kemudian Allah umumkan akan Allah ciptakan seorang khalifah di tempat dulu dia tinggal, yaitu di bumi ini, nah, muncul rasa iri, hati, dengki, dan lain sebagainya. Nah, jadi iri, hati, dengki itu kalau lama tertanam tadi itu, sama juga seperti sifat yang lain, misalkan panik, sedih, dan lain sebagainya, nah, baru akan berdampak dosa ketika dia berlama-lama ada dalam diri kita. Ya, sehingga akhirnya kita suuzon lah kepada Allah, akhirnya beginilah, akhirnya begitu, dan lain sebagainya. Atau melupakan melupakan sesuatu yang harusnya tidak dikerjakan, akhirnya dikerjakan, dan lain sebagainya, gitu ya. Panik misalkan, kalau kita panik, waduh gimana nih, aduh gimana tuh. Jangan-jangan lupa bahwa harusnya kita bisa minta pertolongan kepada Allah dulu, minta petunjuk kepada Allah dulu, jangan buru-buru, ya, sehingga nanti ada orang-orang yang saking paniknya, ya, akhirnya datang kepada dukun dan lain sebagainya karena sangat panik ingin mencari solusi dari kehidupannya. Jadi terjadinya kerusakan itu setelah rasa panik, sedih, dan lain sebagainya itu bertahan lama. Demikian kira-kira Bu Vivi. Bu Vivi, ya. Jazakallah, Ustaz. Ada lagi Bapak-bapak, Ibu-ibu yang mau bertanya? Ini kesempatan langka sebetulnya ini, monggo dimanfaatkan. Izin bertanya boleh? Oh, silakan Ibu, monggo. Silakan langsung aja, Bu. Ya, Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Bu, silakan. Kalau misalnya menyesali kejadian, menyesali yang lalu, boleh nggak Ustadz? Itu juga apa dari setan? Misalnya gini Ustadz, aduh harusnya aku okein pesawat jam segini gitu, bisa berangkat, bisa silaturahim. Terus ternyata aku nggak mau okekan nih pesawat, terus nggak jadi berangkat, batal, nggak bisa silaturahim sama keluarga gitu, menyesal gitu rasanya, sampai sedih berlarut-larut. Itu gimana Ustadz? Itu juga setan ya Ustadz? Mohon. Iya. Terima kasih Bu. Ya tadi, jadi kalau sebentar saja ya manusiawi, nggak apa-apa. Kan namanya kita belajar ya, waduh harusnya tadi bisa begini. Nah, yang masalah itu kalau ketika dia bertahan lama tidak kita perbaiki, akhirnya berkurang rasa syukurnya. Ya, jadi waktu yang harusnya kita jalani untuk mensyukuri yang lain yang ada sekarang, malah kita pakai untuk mengeluh, untuk berada di situasi yang sebetulnya memang sudah tidak bisa diubah lagi, gitu. Masa lalu misalkan, masa lalu itu kan tidak bisa diubah lagi. Yang bisa kita lakukan perbaikan sekarang. Tadi seperti Ibu katakan, harusnya tadi saya beli pesawat tiket pesawat tadi ya. Loh, pesawatnya sudah terbang, apalagi yang mau apalagi yang mau diubah, nggak bisa. Jadi kalau berlama-lama kita memang tidak ada untungnya. Yang ada kita mengeluh di saat sekarang, padahal saat sekarang banyak nikmat yang bisa kita syukuri. Jadi sebentar aja, ya. Mungkin 3 detik aja kalau boleh ya. Jangan lama-lama. Habis itu langsung kembali lagi mensyukuri apa yang kita dapatkan sekarang gitu. Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Demikian kira-kira. Ada lagi Bapak? Ada Ibu, mohon izin bertanya pada Ustadz. Oh, Inge, silakan Ibu. Ya, alhamdulillah bisa selalu ikut kajian Ustadz Doni. Pak Ustadz, terima kasih sekali. Ya, saya banyak dibuka dan mendapatkan banyak pencerahan sejak bergabung dengan MMQ, Pak Ustadz. Ada yang ingin saya tanyakan. Jadi kan dulu masa muda itu kan jauh dari perilaku yang syar'i ya, Pak Ustadz. Ya. Yang tidak banyak pelanggaran syariat. Jadi maksud saya ini kan dalam rangka memperbaiki segala sesuatu, terutama saya akan ingin
mentadaburi Al-Quran lebih baik lagi. Cuma saat ini saya dengan kondisi saya single parent itu kan kadang-kadang berkejaran waktu Pak Ustadz dengan kebutuhan ya urusan yang ini. Kadang-kadang saya suka merasa gimana ya Pak Ustadz, bagaimana cara saya memanage waktu saya supaya saya tetap istiqomah dengan tadabbur Al-Quran itu dengan lebih baik. Sebetulnya dengan saya bisa menjadwalkan beberapa mengulang-ulang dari tadabbur Al-Quran yang pernah diikuti di MMQ, itu saya alhamdulillah dapat banyak gitu ya Pak Ustadz. Cuma kadang-kadang karena kesibukan itu ada yang lepas gitu kan Pak Ustadz. Terus saya juga ingin lebih seperti Ibu tadi, saya jadi malu dengan usia 72 tahun bisa hafal 30 juz. Awalnya saya pesimis bahwa saya bisa memulai itu. Tapi sejak Pak Ustadz menayangkan video itu, saya jadi termotivasi bahwa saya jauh lebih muda dari Ibu yang tadi. Insya Allah saya akan berusaha gitu kan Pak Ustadz. Nah, bagaimana caranya saya membagi kebutuhan itu dengan dua kewajiban bahwa saya juga harus memperjuangkan akhirat saya itu dengan memperbaiki ilmu dan amalnya, dan juga dengan tanggung jawab saya juga yang memang harus mengurus keluarga. Itu Pak Ustadz yang mohon saya dibantu pencerahannya. Jazakallah khairan. Iya, jazakallah khair Bu Ibu Lina ya. Jadi Pak Ustadz. Jadi sebenarnya gini Bu. Sebenarnya tuh di dalam Islam itu harusnya tidak mengenal istilah single parent bagi perempuan. Karena kenapa? Karena anak itu harusnya ditanggung oleh laki-laki ya. Jadi misalkan kita bicara ideal dulu ya. Nanti buat referensi Ibu ya. Saya tidak harus gitu enggak. Umpamanya saya punya adik laki-laki umpamanya. Terus adik saya meninggal. Adik saya laki-laki itu meninggal. Dia punya anak. Yang harus menanggung anak-anaknya itu bukan istrinya. Saya. Yang harus menanggung anaknya itu saya. Pamannya. Dari mana dalilnya? Quran surat ketiga, ayat 37. Nah, Nabi Zakaria itu adalah paman dari Siti Maryam. Imronnya mau wafat. Yang menanggung Siti Maryam itu Zakaria. Nah, kalimat menarik di situ, kalimatnya wa kaffalaha Zakaria. Fataqabbalaha rabbuha biqabulin hasani wa ambataha nabatan hasana wa kaffalaha Zakaria. Kafal itu artinya dalam bahasa Arab itu ditanggung. Ya, dulu ada asuransi namanya takaful. Takaful itu artinya saling menanggung. Ya, gitu ya. Jadi ponakan ini ditanggung seluruhnya oleh pamannya. Itu konsep Islam. Itu. Sehingga seorang perempuan yang walaupun ini anaknya dia, tapi dia kalau nanti dia menikah lagi, umpamanya ya, dia fully menjadi istri bagi suaminya yang baru. Atau kalau mungkin suaminya juga punya anak, dia menjadi ibu sambung, tidak ada masalah. Itu konsep idealnya begitu. Nah, ini saya mau sampaikan dulu. Ini untuk referensi Ibu aja. Sekali lagi maaf, saya tidak memberatkan Ibu untuk berpikir ke arah situ. Tapi itu konsep Islam. Nah, karena tanggung jawab atau anak itu memang nasabnya juga kepada bapaknya. Ya. Bagaimana kalau bercerai? Ya. Tentu saja sama kepada bapaknya juga, apalagi kalau bapaknya masih hidup atau masih ada. Tapi bapaknya nggak bisa, ya nggak. Sudah. Sekarang kondisinya tidak bisa seperti itu. Misalkan sudah nggak bisa ditanggung oleh bapaknya, nggak bisa, pokoknya hanya bisa ditanggung oleh ibunya dan ibunya harus bekerja gitu ya, misalkan begitu ya. Nah, dalam hal ini saya hanya bisa menyampaikan Bu, tetap kita bisa memohon kepada Allah untuk diberikan waktu yang barokah. Jadi waktu ini sebetulnya memang tidak akan pernah cukup gitu. Tapi yang penting itu adalah kita mendapatkan timing yang tepat, ya, waktu yang tepat, cara yang tepat. Belajar kalau caranya tepat itu tidak perlu lama seperti orang, gitu ya. Sedikit saja tapi tepat. Nah ini yang saya pikir harus Ibu banyak minta kepada Allah diberikan waktu yang barokah. Saya yakin
Allah akan berikan kemudahan juga kepada ibu mengenai hal itu. Jadi salah satunya Amin. ibu bisa dalam zaman modern ini, ibu bisa menyimpan dulu video-video yang mau ibu simpan, kemudian diatur sedemikian rupa waktunya, setnya, alarmnya dalam kondisi mungkin berangkat bekerja, mungkin di perjalanan bisa didengarkan, bisa diulang-ulang dan lain sebagainya. Gitu ya. Salah satu yang menarik itu ada teori pengulangan sedikit. Nah, jadi sedikit yang didengarkan tapi berulang kali itu lebih baik daripada banyak tapi tidak berulang. Kira-kira demikian, Bu. Jadi ini Terima kasih Pak teknik Ustadz. atau Jazakallah. Ya. ya, terima kasih Bu. Bapak-bapak, ibu-ibu. Mungkin mau menambahkan dikit Mbak Susi. Ustadz yang tadi disampaikan bahwa jadi seorang anak itu ditanggung pamannya itu kok terutama di Indonesia tidak banyak yang melakukan itu ya Ustadz ya. Dan kalau emang itu sebagai tanggung jawab, berarti apakah tidak berdosa seorang pamannya itu tidak melakukan itu Ustadz? Padahal ini kan hukum Islam Ustadz ya. Bagaimana Ustadz? Nah, betul. Penting sekali nih Bu Vivi. Makanya inilah harusnya kita mengabarkan semua ini. Inilah hukum Islam. Maka sering saya katakan kepada jamaah, kalau kita lihat banyak panti yatim bertumbuhan ya, berjamur di mana-mana. Panti yatim ini, panti yatim itu, panti yatim ini. Satu sisi kita senang karena orang banyak yang peduli kepada anak yatim. Tapi yang harus kita ingat di satu sisi, kita juga harus khawatir. Kenapa? Karena itu artinya ada paman-paman, ada pakde-pakde, pak-lek di luar sana yang melupakan kewajibannya. Nah, itu. Dan itu tentu saja ada tanggung jawab dan ada konsekuensi dosanya tentu saja. Gitu. Itu sudah mulai kita kabarkan itu kepada masyarakat gitu ya. Ini mohon doanya lagi-lagi kita perlu meriset. Saya sudah mulai mengumpulkan data. Kalau dari data singkat yang saya sudah kumpulkan itu, rumah tangga yang berujung tragis seperti misalkan anak tiri dibunuh oleh orang tua tiri misalkan ya, ada beberapa kali itu. Kalau Bapak Ibu perhatikan, yang membunuh itu pasti bapak tiri, gitu. Yang membunuh itu pasti bapak tiri. Hanya perbandingannya kecil sekali, ibu tiri membunuh anak tirinya, gitu ya. Kenapa? Karena memang dalam Islam itu konsep ini tadi, seorang ayah misalkan, seorang laki-laki menikah dengan seorang janda, jandanya bawa anak. Ini lebih sulit laki-laki menerima anak sambung daripada seorang perempuan menerima anak sambung. Lebih sulit. Jadi kalau seorang perempuan menikah dengan seorang duda, dudanya punya anak, ini lebih mudah dia menjadi ibu sambung. Karena sifat kasihnya, sifat sayangnya. Tapi kalau laki-laki susah. Apalagi kalau laki-lakinya punya anak juga. Itu. Makanya kalau konsep Islam tadi diterapkan, ya misalkan seorang duda menikah dengan seorang janda, yang jandanya anaknya ditanggung oleh suaminya atau pamannya anak tersebut dari jalur suaminya. Maka si wanita ini betul-betul bisa menjadi seorang istri yang fully. Maksudnya full itu maksudnya artinya tanggung jawabnya mengemban peran baru sebagai seorang istri dan sebagai seorang ibu bagi keluarganya gitu ya. Nah, jadi memang inilah satu bentuk aturan yang masih jarang diterapkan terutama di Indonesia. Tanggung jawabnya itu sampai ini Ustaz, sampai dia menikah gitu ya Ustaz ya, tanggung jawabnya. Iya, seorang paman sampai menikah. Maka itu misalkan anak perempuan umpamanya. Bapaknya meninggal. Walinya siapa? Walinya pamannya. Kalau pamannya masih ada, nih kalau sekarang kan gampang ada wali hakim, harusnya nggak boleh tuh ya. Makanya jangan sampai jangan sampai ya. Kalau saya jadi presiden nanti itu harus diperbaiki itu ya. Nggak boleh gampang jadi wali hakim gitu ya. Saya ada sedikit yang mau ditanyakan lagi Ustaz, boleh? Oh iya silakan. Ya, terkait tadi dengan mengenai yang menanggung tadi, sebetulnya memang secara ideal kan masih tanggung jawab bapaknya ya Ustadz ya. Dan juga dari paman-pamannya mungkin dari pihak bapak ya berarti kan Ustadz terkait seperti itu. Dari pihak bapak. Ini kan bapaknya masih ada, secara finansial masih mampu dan juga masih dinas. Nah, tapi kan memang tanggung jawab ke anak saya dua-duanya perempuan Ustadz.
kuliah dua-duanya juga. Maksud saya tuh apakah kan kalau saya atau misalnya anak saya tuh boleh nggak menuntut tanggung jawab penuh untuk biaya hidup atau biaya sekolah atau kuliah untuk anak-anak itu sendiri? Itu bagaimana Ustadz ya? Saya sebetulnya mengatasi semua itu kan untuk menghindari konflik aja. Jadi saya berusaha tawakal aja lah sama Allah. Selama Allah memberikan saya kemampuan berusaha, saya penuhi gitu aja sih Pak Ustadz. Itu bagaimana Pak Ustadz kalau seperti itu? Mohon maaf ini sedikit agak keluar dari. Iya, sebetulnya idealnya Bu adalah ayahnya. Dan memang harusnya juga itu anak tuh harusnya tinggal bersama ayahnya, itu idealnya. Gitu. Tapi dalam yang ideal itu ada kalimat, nanti kalau Ibu buka surat kedua, surat Al-Baqarah ayat 222 itu ya. Itu ada kalimat bil ma'ruf, memberikan santunan atau memberikan rezeki, memberikan kewajiban itu dengan yang wajar. Nah, jadi kalau memang mengikuti standar Quran, ya tentu saja yang mampunya ayahnya gitu. Ayahnya umpamanya bekerja, mampunya umpamanya katakanlah kuliah di tempat yang misalkan, ya itulah dia. Itu. Karena memang tanggung jawab kepada ayahnya, kecuali kalau si ibu atau orang tua lainnya berkenan untuk memberikan bantuan tambahan untuk supaya dapat misalkan universitas atau apa yang lebih baik misalkan gitu ya. Jadi yang sebetulnya tanggung jawabnya adalah kepada orang tua laki-lakinya. 233 bukan 222 maaf, 233 dari surat Al-Baqarah ya. Kalimatnya kan gini. Wal walidatu yurdi'na auladahunna haulaini kamilaini liman arada ayyutimar radha'ah. Oh, sampai-sampai kita juga salah kaprah nih. Kalau saya sering tanya, sebetulnya tanggung jawab menyusui anak bayi itu, anak yang bayi menyusu, tanggung jawab siapa sebetulnya? Nah, orang bilang tanggung jawab ibunya, oh bukan, tanggung jawab bapaknya. Gitu. Nah, yang menyusui dari air susu ibu lah, makanya si bapak harus memberikan makanan yang baik kepada ibunya, asupan nutrisi kepada si ibu yang menyusui ini gitu. Kalau si ibu itu umpamanya tidak mau lagi menyusui, si bapak lah yang harus mencari ibu susuan, susu yang lain dan lain sebagainya. Begitu juga pakaian, tempat tinggal dan lain sebagainya. Nah, cuma ada kalimat di pertengahan itu, la tukallafu nafsun illa wus'aha. Tidak diberikan beban kecuali sesuai dengan apa yang kemampuannya gitu. Demikian kira-kira Bu. Ustaz, jazakallah khairan Pak Ustaz. Ya. Bapak-bapak, Ibu-ibu, karena ini jam sudah menunjukkan 10.33 dan hari ini Ustadz ada keperluan lain, kita cukupkan kajian kita pada siang hari ini. Mohon Ustadz mengakhiri dengan doa aja Ustadz. Ya, baik, terima kasih Bapak Ibu, para jamaah dari Majelis Taklim Baitul Haq di Ketintang Surabaya, demikian pula jamaah yang lain yang ikut hadir menyaksikan. Mudah-mudahan apa yang kita sharing bersama ini betul-betul bisa menjadi pelajaran bagi kita di usia 40 tahun ke atas. Harusnya kita sudah punya skill untuk mampu mensyukuri, bukan yang enak-enaknya doang gitu ya, bukan enak-enaknya saja, tapi semuanya, ya, menerima semuanya dan mensyukurinya. Mari kita tutup sama-sama dengan berdoa. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yu'afi ni'mahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakas syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa li azimi sultanik. Allahumma ij'al Qur'anal azim rabi'a qulubina wa jalaa'a humumina wa shifaa'a amradina waj'alhu li dzunubina mumahhisa. Ya Allah, jadikanlah Al-Qur'an ini sebagai penyembuh luka di dalam hati hamba ya Allah, sebagai penyemangat hidup hamba, dan jadikanlah Al-Qur'an ini sebagai penerang jalan petunjuk bagi hamba. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imama wa nuran wa huda wa rahmah. Allahumma zakkirna minhu ma nusina wa 'allimna minhu ma jahilna
warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Bifadlika subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kami ucapkan jazakallahu khair kepada Ustadz Doni yang telah membagikan ilmunya kepada kita semua dan kepada bapak-bapak ibu-ibu yang telah hadir pada kajian pada siang hari ini. Insya Allah bertemu kembali pada kajian Muslimah Baitul Haq Ketintang Permai Surabaya pada pekan ketiga, insya Allah bulan Agustus. Kita akhiri kajian kita dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita tutup dengan doa kata kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mohon maaf lahir batin Bapak-bapak Ibu semuanya.